Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Putri, NIM 21050400017. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS hak kekayaan intelektual. Yang dimana tugasnya menganalisis beberapa putusan. Adapun putusan yang pertama yaitu putusan nomor 117 garing PDT strip merek garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Pirelli Thierry Spa sebagai penggugat melawan Maxwell Wijaja sebagai tergugat. Adapun kronologi kasusnya adalah bahwa penggugat adalah perusahaan multinasional Altas Milan Italia yang bergerak di industri ban sejak tahun 1872. Di awal pendiriannya, penggugat berfokus pada produksi karet serta produksi turunan hingga kemudian berkembang menjadi produksi ban mobil, motor, dan sepeda. Saat ini penggugat telah memiliki 19 pabrik dan produk ban penggugat telah beredar di lebih dari 160 negara. Bahwa di Indonesia, penggugat sudah terlebih dahulu memiliki pendaftaran merek-merek Zero, P0, Zero Nero, dan P0 Rosso untuk barang-barang sejenis di kelas 12. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penggugat memiliki hak eksklusif sebagai salah satunya pihak yang berhak menggunakan merek-merek pada angka 4 di atas tersebut. Bahwa penggugat juga telah memiliki pendaftaran merek Zero di luar Indonesia. Merek Zero atas nama tergugat yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2021. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan pasal 20, pasal 21, dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan merek Zero di kelas 12 milik tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Zero di kelas 12 milik penggugat. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Zero. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.340.000. Adapun putusan selanjutnya yaitu putusan nomor 1 garing PDT sus strip HKI garing 2019 garing PN SMG. PT Intersport Marketing dalam hal ini diwakili oleh Dr. Iman Syahbudianto selaku Direktur PT Intersport Marketing sebagai penggugat melawan PT Tri Sekar Lestari Dermaga Keluarga Hotel sebagai tergugat. Adapun kronologinya, bahwa penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas dengan nama PT Intersport Marketing dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni 2014 FIFA World Cup Brazil. Penggugat adalah penerima lisensi yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di FIFA. Bahwa tergugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang mana bidang usaha yang dimiliki dan dikelola adalah hotel yang dikenal dengan nama Dermaga Keluarga Hotel. Tindakan tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa izin penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA jelas adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat karena penggugat telah membayar royalti kepada FIFA sebanyak $54 juta Amerika Serikat. Kerugian yang dialami oleh penggugat baik secara material maupun imaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhannya berjumlah Rp1.736.250.000. Menimbang bahwa demikian halnya dengan putusan serta-merta, majelis hakim menilai permohonan dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR untuk itu harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan penggugat adalah pihak yang menang, untuk itu biaya perkara dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan. Selanjutnya putusan nomor 465K garing PDT sus strip HKI garing 2023 PT Polorap Lauren Indonesia sebagai pemohon kasasi melawan Mohidar sebagai termohon kasasi. Bahwa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berkehendak untuk menggunakan merek Polobi
dan logo orang menunggang kuda di kelas 25. Menyatakan bahwa tergugat beretikat tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek. Menyatakan bahwa tergugat beretikat tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek. Menyatakan bahwa tergugat tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek plus logo. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek polo plus logo. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan membatalkan pembatalan pendaftaran merek. Menimbang bahwa oleh karena pemohon kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka para pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Mengadili: pertama, menolak pemohon kasasi dan pemohon kasasi PT Pulau Rap Lauren Indonesia tersebut. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tindak peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya, putusan nomor 41/PID PID.sus/2014/PN.BJB bahwa ia terdakwa Andi Ardiansyah bin Cecep Muhammad Ruslan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa pada Kamis tanggal 2 Januari 2014 saksi Ade Putra berdasarkan pendapat saksi Agung Darmasoko, Direktur Hak Cipta, bahwa teater Studio Dragon 21 milik terdakwa sebelum melakukan kegiatan yaitu menyiarkan, mempertontonkan, mengumumkan wajib memiliki izin dari pencipta baik untuk lagu maupun film yang diputar atau disiarkan karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan. Mengingat pasal 72 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pasal 14A KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, mengadili menyatakan terdakwa Andi Ardiansyah bin Cecep Muhammad Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selanjutnya, putusan nomor 165/PID.sus/2016/PN.KPG bahwa ia terdakwa yang Sigar selaku pemilik toko Duta Multi Komputer yang bergerak dalam perdagangan jual beli komputer, laptop, fotokopi dan alat-alat komputer, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu pada tanggal 8 Juni 2011. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa awal mula saksi Mirati Haba menyampaikan kepada terdakwa bahwa banyak konsumen mencari program komputer, lalu terdakwa memerintahkan Marianti Haba dan Yani Haba untuk menggandakan program Windows Office ke dalam CD atau DVD sebagai persiapan untuk dijual kepada konsumen, bahwa cara untuk memperbanyak program tersebut adalah berawal program komputer yang didownload dari internet dan dimasukkan ke dalam folder download. Kemudian program komputer tersebut diperbanyak dengan cara dikopi ke kepingan CD atau DVD kosong. Bahwa program perangkat lunak komputer Windows 7 dan Windows XP dikopi diperbanyak rata-rata 3-4 keping setiap harinya dan telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2011 yang dilakukan tanpa ada izin dari pemegang hak cipta, yaitu Microsoft Corporation. Kemudian hasil dari memperbanyak tersebut dikomersilkan dengan cara dijual bawah hak cipta terhadap perangkat lunak berupa program komputer Windows. Memperbanyak dengan tujuan komersil harus diizin dari pemegang hak cipta, yaitu Microsoft Corporation. Mengingat pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: pertama, menyatakan terdakwa Hian Sigar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. Yang keempat, memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp3.000. Selanjutnya, putusan nomor 253/2013/PN.KBMN Darminto bin Parlan bahwa pada waktu dan tempat sebagian tersebut di atas, awalnya terdakwa membeberkan lesehan kaki 5 di trotoar depan pasar berbadan desa Gimong. Bertujuan untuk digunakan sarana untuk berjualan VCD, DVD, bajakan yang ditata di atas beberan lesehan tersebut, yang selanjutnya DVD atau VCD tersebut akan diperjualbelikan kepada masyarakat umum dengan harga untuk VCD per keping Rp5.000, sedangkan untuk DVD per keping Rp10.000. Masing-masing di antaranya terdiri dari DVD atau DVD lagu anak-anak, lagu dangdut, pengajian kampusari, film anak-anak dan dewasa atau sejenisnya. Bahwa perbuatan terdakwa dalam memperjualbelikan DVD atau VCD bajakan tersebut di atas tidak ada izin dari pihak Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia Jawa Timur, sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan barang bukti berupa 418 keping video VCD dan digital visual, masing-masing diantaranya berisi lagu anak-anak, lagu dangdut, kampusari, film anak-anak dan dewasa atau sejenisnya. Memperhatikan ketentuan pasal 72 ayat 2 nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah majelis hakim mengadili. Pertama, menyatakan terdakwa Darminto bin Parlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp300.000. Memerintahkan agar barang bukti berupa 418 VCD dan DVD, masing-masing diantaranya berisi lagu anak-anak, lagu dangdut, pengajian campusari, film anak-anak, dewasa, dirampas untuk dimusnahkan. Yang terakhir, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.